Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'amin bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillah adalah sebuah kalimat tahmid. Kalimat tahmid menjadi kalimat perwakilan sebagai perwujudan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kalimat yang menjadi perwakilan sesederhana mungkin kita mewujudkan rasa syukur ke hadrat Allah atas begitu besarnya limpahan rahmat, karunia, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah amanahkan kepada kita, sehingga tidak akan ada mesin manapun yang mampu menghitung kebesaran nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengucapkan dengan lidah kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kalimatut tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita curahkan dan haturkan untuk makhluk yang paling mulia, yang dikasihi, disayangi, dicintai, dimuliakan atas kuasa, kebesaran dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari karena keagungan yang diberikan oleh Allah kepada beliaulah sehingga dari pagi hingga menjelang siang hari ini kita bersama-sama tetap berkumpul dan bertahan di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Karamah Al-Mukarramah Banu Wahalat, Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin, sebagai sesama hambanya Allah, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul di sini semata-mata karena Allah meletakkan rahmat kita dengan segenap kerendahan hati ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar hidup kita lebih dirahmati dalam taufik hidayah dan inayahnya, agar hidup kita diberikan wasilah melalui berkat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, karena Allah dan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanggalkan segala status kita, kita tanggalkan segala jabatan kita, segala titel kita, keturunan kita, atau apapun yang Allah amanahkan kepada kita. Maka izinkan ulun atas nama pribadi mengucapkan salam hormat ulun, salam cinta dan kasih sayang ulun, salam takzim ulun untuk pian sekalian kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis peringatan Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal di Masjid Al-Mukarramah Banu Wahalat, Tapin. Juga ulun sampaikan dengan penuh ketakziman kepada para alim ulama, kepada para habaib yang mungkin tidak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu, namun ulun meyakini dengan kesungguhan hati bahwa pian mengetahui kemana ulun meletakkan rasa hormat ulun tertinggi kepada pian sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di dalam pandangan Allah Ta'ala. Salam hormat ulun untuk para tokoh, para tetuha-tetuha, para sahibul hajat, sahibul bait, sahibul wilayah daripada Banu Wahalat yang hari ini begitu mengagungkan, begitu memuliakan, begitu mengasihi terhadap tamu-tamunya yang berhadir di kota Tapin, Rantau. Salam hormat ulun untuk pimpinan kita, tuan rumah kita, yaitu Bapak Bupati Tapin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sehatkan senantiasa beliau, amin. Juga ulun sampaikan salam hormat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Provinsi Kalimantan Selatan, juga kepada Bapak Kapolres Tapin dan Bapak Dandim 1010 Kabupaten Tapin, dan seluruh segenap lapisan pemerintahan instansi yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu,
jajaran SKPD dan ke bawah maupun sejajarnya, serta segenap lapisan masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah memeliharakan Islam dan ihsan kita, sehingga Allah meridhoi hidup kita sampai akhir hayat kita membawa serta iman yang sempurna, diampuni oleh Allah, dilepaskan daripada azab kubur, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, tadi ulun ingin sebutkan salam kasih sayang ulun untuk guru kita beserta rombongan, yaitu Al-Mukarram Guru Haji Fahmi Sekumpul, rombongan Maulid Al-Habsyi dari Martapura, yang begitu beliau dengan indahnya mengagungkan sholawat, memuliakan sholawat, membaca sholawat puji-pujian terindah dengan suara yang merdu, ditambah dengan lantunan ayat suci Al-Quran oleh qori kita, yang insya Allah menambah keberkahan pada siang hari ini. Juga alhamdulillah tadi ulun sempat ditemani ujar Pak Bupati berdiskusi ringan di awal-awal kedatangan ulun. Ujar beliau, "Bemalamah pian malam tadi." Lalu ulun menjawab, ujar ulun pagi tadi baru datang sekitar 4:30 subuh di Kabupaten Tapin. Dan alhamdulillah begitu hangatnya beliau menyambut dalam bahasa guyon kasih sayang. Ujar Sidin, kaina singgah ke rumah. Jadi dari dua kalimat pernyataan Sidin, sebenarnya dari dua kalimat tersebut ulun mengharapkan ada satu kalimat yang lebih yang beliau ucapkan. Apakah itu? Perlukah ulun sampaikan? Tapi ini hanya sebatas guyonan Pak Bupati. Ulun berharap, ujar Sidin, adakah pian kepingin babini urang rantau beb? Nah, tapi Sidin kada mau ucapakan gerak, insyaallah. Alhamdulillah. Ulun bergaya Pak Bupati lah, minta ampun maaf Pak Kapolres, guyon Pak Kapolres deh. Tapi ulun berharap pian menganggap. Ampun maaf insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja, karena sebentar lagi, kurang lebih sekitar 1 jam lagi menurut waktu Indonesia Tengah, kita menjelang pelaksanaan kewajiban kita sebagai sesama muslim, yaitu sholat zuhur. Insyaallah umur kita ketemu aspek, termasuk perkara sejarah, termasuk perkara wasilah, termasuk perkara risalah, semua tidak bisa lepas dari peranan keberlangsungan hidup, baik sebagai umat manusia maupun sebagai umat beragama. Semua tidak bisa dipisahkan. Sebagai umat manusia berbicara tentang sebuah peradaban, jauh sebelum peradaban lahir, maka kita umat manusia masih belum layak disebut telah menjadi manusia, karena tidak ada batasan, tidak ada norma, tidak ada aturan yang diberlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Allah menghadirkan agama yang diridhoinya, yaitu innad dina indallahil Islam. Agama yang aku ridhoi di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Ketika berbicara tentang Islam, maka standarisasi dari Allah bagaimana seseorang bisa dikategorikan masuk ke dalam kelompok, ke dalam golongan beragama Islam. Islam memiliki 2 rukun, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Ketika seseorang memenuhi standarisasi rukun, maka berdiri. Jadi ini akal-akal mahalabiyu ya Bupati, insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Islam telah diturunkan oleh Allah. Islam telah menjadi agama yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya,
ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan keimanan kita telah dilafalkan pada lidah, namun pertanyaannya, secara visual kita belum menunjukkan bagaimana sikap seorang muslim yang hakiki. Kita kutip pernyataan dari Pak Bupati dan Bapak Asisten 3. Ujar Sidin, mudah-mudahan dengan jembatan ini sebagai wasilah peringatan Maulid Nabi dan Ba'ayun Maulid mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sempurna syahadat seseorang ketika seorang berkalimat tauhid, menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, lalu dengan tauhidnya dia belajar bahwasanya mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat alim, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Tetapi pada faktanya sebahagian besar usia kita, sebahagian besar waktu kita dalam keseharian kita lebih banyak kita gunakan untuk hal yang bersifat dan mengarah kepada negatif dibandingkan kita menguatkan untuk memerangi hawa nafsu kita agar tetap bertahan pada hal yang positif. Belum. Hidup kita berbicara tentang Islam, maka kita diperintahkan untuk mempertahankan kebaikan yang Allah inginkan, baik dalam sudut pandang kacamata agama Islam, baik dari kehendak Allah Ta'ala, apa yang Allah inginkan dengan beliau menurunkan agama Islam. Maka silahkan pian dudukan kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam tidak akan menjadi sempurna jika tanpa peranan mutlak penuh dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari kuasa dan kehendak Allah Ta'ala tersebut, Allah menghendaki seorang utusan turun ke muka bumi ini, yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasihnya sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai figur yang terbaik yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Dan barang siapa ingin mengambil contoh terbaik di muka bumi ini, maka tidak lain dan tidak bukan adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil ketika sejarah tidak dilanjutkan melalui risalah, baik yang disampaikan pada lidah, baik yang disampaikan termaktub pada tulisan, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Tidak akan sempurna sebuah sejarah dan tidak akan sampai dari 1441 tahun di masa yang lampau sampai kepada kita tanpa ada peranan-peranan kesempurnaan lainnya, termasuk diantaranya adalah risalah Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luasnya rahmat Allah untuk menyampaikan sejarah melalui risalah dari perbedaan dimensi ruang maupun waktu yang ada, baik di alam nyata manusia maupun alam jin yang tidak nampak oleh mata. Allah dengan kuasanya memberikan berbagai macam jalan, termasuk diantaranya risalah sampai melalui kesenian dan kebudayaan. Karena napa ujar orang tuh, lain padang, lain ilalang, lain waktu sekarang, lain dengan dulu. Alhamdulillah kalau bicara Rasulullah sekarang, coba kita sebut, kita gaungkan nama Rasulullah, ulun menyebut nama Rasulullah, pian bersolawat semua sama-sama, agar senantiasa pancaran cahaya ini membuat malaikat semakin takjub dan takzim kepada sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW yang terus hidup cahayanya karena umatnya begitu mencintai dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Risalah sejarah tentang Islam kada kawa disamakan,
Kalau sekarang alhamdulillah, tapi mayoritas berpenduduk muslim otomatis mencintai terhadap kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di zaman tahun 2019. Kita napak tilas ke belakang, kita flashback lagi bagaimana keadaan Islam tanpa adanya peranan sejarah dan risalah yang begitu luas perkembangannya di tahun 300 tahun yang silam, 200 tahun yang silam, 400 tahun yang silam, 500 tahun yang silam, dan seterusnya. Artinya Islam tidak serta-merta sampai dengan cara yang tidak fleksibel dengan situasi dan keadaan. Fleksibelnya Islam tetap memiliki prinsip. Prinsip yang dianut oleh Islam adalah kebenaran yang hakiki datang daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mematahkan salah satunya. Kesenian apa, kebudayaan apa, kebiasaan apa, adat istiadat apa yang berada di lingkungan daerah setempat. Kenapa ini ulun bahas? Karena ada dua yang paling utama yang mudah-mudahan tidak menjadikan gonjang ganjing di dalam hati kita tentang apa yang kita laksanakan khususnya pada hari ini. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi jika ada yang mempertanyakan. Yang kedua, tentang Ba'ayun Maulid, mempertanyakan jika ada yang mempertanyakan apa hubungannya Maulid Nabi dengan Ba'ayun Maulid. Perlu dibahas? Setuju kalau kita bahas? Lalu kenapa Bipian membahas? Apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, jangan mengurus orang yang tidak sependapat dengan kita. Itu sebuah warna. Dan harus hukumnya ketika berbicara tentang Islam tidak bisa terlepas tentang kesempurnaan Allah. Ketika berbicara tentang kesempurnaan Allah, maka tidak akan sempurna Allah tanpa ada peranan yang diturunkan oleh Allah dalam setiap sikap, dalam setiap keputusan. Selalu akan ada perbedaan. Untuk itulah perbedaan menjadi rahmat di antara kita. Dan untuk rahmat itu kita raih, maka bersikaplah dengan rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kita bicarakan ini? Yang kita bicarakan, yang kita bahas, tujuannya adalah diri kita. Kenapa diri kita? Tentang prinsip kita. Agida ujar bahasa Banjar, buang gail pendiriannya. Kena sependapat, kena kada sependapat. Setuju kalau kita bahas ini? Alhamdulillah. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah aku datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan yang begitu sempurna. Kekasihku itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari diri kamu. Kita garis bawahi ayat tersebut yang sering kita dengar atau bahkan sering kita lafalkan. Apa maksud dari ayat ini? Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Allah ingin menunjukkan kebesaran dan keagungannya melalui mengasah tingkat kecerdasan kita sebagai manusia untuk berpikir dengan ilmu pengetahuan, untuk bersikap dengan sama, untuk kita berucap dan berbuat dengan sebaik-baik bentuk bernilai ibadah di dalam kehidupan kita. Lalu ilmu pengetahuan turun, kada bisa dilepaskan. Amal mempunyai peranan, ibadah mempunyai peranan. Berbicara tentang maulid, pastinya berbicara tentang sosok baginda Rasulullah. Ketika berbicara tentang sosok baginda Rasulullah, artinya kita sebagai orang yang beriman kepada beliau. Ketika berbicara tentang iman dan Rasulullah SAW termasuk maulid Nabi, maka kita buka panduan paling sempurna yaitu kitab suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini membuktikan kalam ilahi, seruan Allah itu begitu sempurna. Ujar, wahai orang-orang nang beriman, dipanggil sini. Kalau kita merasa orang beriman atau hendak masuk ke dalam golongan orang beriman, berarti setiap panggilan ini terdengar, kita merasa terpanggil. Bujurlah.
Bujurkah kadakah? Kita hendak masuk golongan orang beriman, lalu dipanggil oleh Allah. Untuk apa Allah memanggil? Dan kenapa ulun katakan kalam begitu sempurna? Allah bisa memanggil wahai orang-orang yang beriman, bukan cuman sekedar untuk memanggil, tetapi Allah memanggil, Allah memerintahkan sesuatu tugas untuk kita. Sallu itu fi'il amar. Amarnya siapa? Bukan permintaan baginda Rasulullah supaya dimaulidi, bukan. Bukan permintaan Rasulullah untuk dipuji, bukan. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang ingin masuk ke dalam golongan orang beriman, sallu, bersolawatlah kamu. Allah bisa memanggil, bisa menyuruh. Sempurnanya Allah di dalam kalamnya, ketika Allah bisa memanggil dan bisa menyuruh, Allah juga mengupah kita, membayar kita, mengganjar kita. Apa ganjaran bagi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah alaihi wasallimu taslima? Maka Allah senantiasa mencurmatan bagi kita siang dan malam, sendirian ataupun berjamaah. Bagi orang-orang yang bersolawat, Allah ganjar senantiasa keselamatan. Pada ketika kalimatnya senantiasa keselamatan, jadi bila ada nang betakun, bib, apa amalan sugi? Baca solawat. Apa amalan tenang? Baca solawat. Apa amalan supaya terbuka hati ini dengan ketenangan, kelapangan, mencintai ilmu, memelihara amal, cinta terhadap beribadah, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil kita kenal Islam kalau risalah dan sejarah tidak memiliki peranan. Tentunya ada peranan mutlak Allah melalui Allah menunjukkan kekuasaannya sekali lagi, itu sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun nang kaya itu ujar umpama, berarti kita kada perlu membaca maulid. Kenapa? Karena Rasulullah min anfusikum, dari diri kamu. Artinya Rasulullah itu makhluk jua, manusia jua, sangat perlu. Kenapa? Karena kada bisa disamakan sosok diri kita dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tadi ayatnya sudah dibacakan oleh qori kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah, pada sosok Rasulullah, ucapannya, hatinya, pikirannya, perbuatannya, anggota tubuhnya, gawiannya yang terbaik diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ditulis, dibaca tadi dengan begitu indahnya bait. Jadi maulid itu bukan menceritakan siapa yang membaca, tetapi yang harus kita ketahui apa isinya dan siapa yang dibaca. Jadi maulid jangan memandang siapa yang membaca, tapi pandang siapa yang dibaca. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. Kalau ulun katakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk dan hamba terbaik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab dengan keimanan pian, bujur atau kada? Bujur atau kada? Bahwasanya Rasulullah itu adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, betul atau tidak? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-'abd as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi wal mu'min. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Nah itu nang dipander di dalam maulid, bukan mengesahkan bahwasanya Guru Fahmi sekumpul rumah Sidin di Martapura, bukan itu. Ampun maaf Bu. Artinya yang dibicarakan di dalam maulid itu tentang kebenaran adanya sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kesenian, taruhlah itu kesenian yang begitu indah, ditulis dalam bait syair yang indah, ada lagunya dengan penuh pertimbangan sesuai dengan ilmunya, lahirlah kalimatnya demikian.
Bedanya bahasa Arab, bukan bahasa rantau. Bayangkan guru leh, kena kalau ada sayembara maulah maulid Rasulullah pakai bahasa khas daerah rantau. Wah. Bujurlah, maulid itu isinya Rasulullah. Mulai lahirnya Rasulullah, istimewanya Rasulullah, sifatnya Rasulullah, sikapnya Rasulullah, amalnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, sampai khotamnya risalah Rasulullah dalam kezahiran hidup sidin ada di dalam maulid. Pertanyaannya, ketika ada kita mengatakan maulid baginda Rasulullah SAW bid'ah, dari karena zaman Rasulullah kadeda perintah untuk melaksanakan maulid, dari karena tidak ada dalil yang kuat untuk melaksanakan maulid, maka kita rumus lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan figur beliau, pribadi beliau, karakter beliau, jati diri beliau, sehingga wajarkah kadakah kalau Rasulullah itu kada minta puji? Wajar kada? Wajarkah kada? Kada berbunyi lagi bian berarti sadang sudah nih Pak Bupati. Terus wajar kada Rasulullah kada minta puji? Wajar, tetapi ketika perbandingan kekuasaan yang mutlak antara sosok baginda Rasulullah begitu kita cintai dan adanya Rasulullah karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak dan kekuasaan, Allah menghendaki ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Siapa yang menyuruh Rasulullah itu dipuji? Rasulullah adalah minta puji. Jadi sudah tahu sudut pandangnya, Rasulullah kada minta puji karena Allah sesempurna dia akan sidin. Rasulullah kada bisi sifat minta puji. Allah tahu keistimewaan Rasulullah karena itu kekuasaan sidin. Lalu Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Siapa nang pian taati? Rasulullah nang kada minta puji atau Allah nang menyuruh memuji? Karena taat pada Allah pasti Rasulullah juga kita taat. Jadi bersolawat kepada baginda Rasulullah, sudut pandangnya jawabnya demikian. Ketika dalam sudut pandang maulid dikatakan bid'ah, sudah jelas tadi bahwasanya yang tertulis di rawi itu menceritakan Rasulullah cuman bahasa Arab dan belagu. Nah sekarang sehubungan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita bulikakan ke zaman 1400 tahun, yaitu masa saat Rasulullah hidup. Awal-awal Rasulullah mengembangkan syiar dan dakwah beliau, apakah di tanah Makkatul Mukarramah, di tanah Arab, orangnya sudah Islam atau hidup dengan kejahiliahan? Jahili artinya Rasulullah kada seperti nah kayak ulun nyaman benar datang ke sini Pak Bupati mengawani pian menyambut, disuruh Mbak Ayun, menangis ulun tadi disuruh Mbak Ayun. Kenapa? Ya Allah luar biasa. Apa yang menjadi luar biasa? Panas panar hanyut kepala ulun, menangis ulun. Insyaallah. Alhamdulillah, ulun terharu luar biasa. Karena nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan di sini. Nanti kita bahas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1400 tahun yang lalu, di saat Islam belum begitu berkembang secara bebas, kira-kira, pakai kira-kira aja, ulun kada bisi dalil karena melawani orang yang berpendapat berbeda, disuruh dalil tepintar orang pada ulun, dan ulun mau urus diri kita masing-masing supaya bisi prinsip, supaya bisi pedoman. Kira-kira zaman Rasulullah ada kalau sudah nang beriman, tapi belum banyak. Ketika nang beriman belum banyak, di higa rumah ada nang bahuma jakajar kita di rantau, ada nang menggulung gandum, ada nang mengolah tepung, ada nang mengumpani unta, ada nang memberi makani macam-macam, ada nang sesuai profesi masing-masing. Dan mereka itu nang kita bicarakan orang nang beriman kepada Rasulullah. Kira-kira adalah nang berucap bujurlah bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu orangnya jujur,
bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu baik, bahwasanya aku percaya Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulnya Allah sebagaimana yang disebutkan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum beliau. Adalah kira-kira zaman itu nang bepandir kayak itu di hujung-hujung, di buncu-buncu sambil begawian. Ada kada? Adakah kada? Dan siapa nang bepandir itu? Orang beriman kah? Orang kada beriman kah? Orang Nah itulah ketika pian mengatakan sebenarnya bukan zaman Rasulullah sudah ada yang memuji Rasulullah di buncu-buncu di belakang Rasulullah. Sebenarnya bukan zaman Rasulullah sudah ada yang memuji Rasulullah di buncu-buncu di belakang Rasulullah. Siapa yang memuji? Orang yang beriman. Lalu bahasanya berbeda kan? Kada berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk terbaik disebutkan kada dalam rawi maulid. Disebut Rasulullah itu kawa dipercaya, disebutkan kada dalam rawi maulid, disebutkan. Hanya bedanya kada belagu karena orang bepander dan kada betulis. Bujurkah kadakah? Jadi maulid itu bid'ah kah kadakah? Bid'ah kah kadakah? Kada wani bian bid'ah kah kadakah? Kada bid'ah. Jelas? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ulun merasa bangga Pak Bupati dan bersyukur hari ini diberikan kesempatan dan kehormatan. Sebenarnya diri ulun penuh dengan kehinaan, aib, kejahilan diri, diberikan kesempatan berdiri di masjid yang agung, yang mulia ini, yang sejarahnya secara historial sangat luar biasa, perjuangkan agamanya Allah, saudaraan agama. Oke, jangan dipertajam perbedaan, karena ketika berbicara kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim, kembalikan pada Quran. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Ta'ala itu Tuhan ulun, iya Tuhan pian jua. Lana a'maluna, ulun katujuh bemaulitan, itu gawian ulun. Walakum a'malukum, pian kada sependapat dalam sudut pandang dan ilmu pian, silakan itu ilmu pian. Inana wa ilaihil masir, jangan dirusak. Allah sudah mengumpulkan kita nih, kada gampang. Rasulullah dengan keringat sidin, dengan darah sidin, sahabat-sahabat berjuang mempersatukan perbedaan itu luar biasa. Jangan kita rusak dengan hawa nafsu dan keinginan kita yang ingin selalu diakui, dibenarkan dengan dalih-dalih kita yang bersembunyi di balik dalil-dalil yang dibalik-balik. Dalil diulah dalil, dalih dijadikan dalil. Bujur kan? Masing-masing aja kita senang, silahkan, selama tidak merugikan dan dampaknya bermanfaat sangat positif. Subhanallah, luar biasa ya Allah. Pian menyaksikan hari ini di Banu Halat Masjid Al-Mukarramah, umat-umat kekasih pian berkumpul setiap tahunnya di sini dengan keringanan dan keikhlasan hatinya atas dasar rasa cintanya kepada kekasih pian. Ya Allah, membawa anak-anak mereka diayun di sini, berharap di sini, berjuang di sini, berkorban di sini, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, bersatu dalam jalinan silaturahmi. Ini rahmat dan kekayaan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun dimanapun tanpa ada campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh jiran tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, selamatkan hidup kami dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkan hidup kami dunia dan akhirat ya Allah, dengan ilmu, amal, ibadah ditun oleh taufik hidayah dan inayahmu ya Allah, sehingga kami mampu memetik hikmah yang Engkau berikan dalam kejadian hidup kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan setiap hajat kami di dalam kebaikan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikan kami khususnya yang seluruhnya berhadir pada hari ini dan anak-anak cucu kami yang diayun pada hari ini menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang alim dan alimah, mengamalkan terhadap kebaikan yang diketahuinya, memelihara dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Pantaskanlah kami ya Allah menjadi hamba-Mu,
menjadi umat dari kekasih-Mu. Pantaskan kami ya Allah untuk Engkau kasihi dan Engkau tempatkan di dalam surga-Mu ya Allah, bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab, berkat pertolongan syafaat kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sebagai penutup, apa hubungan Mbak Ayun Maulid dengan maulid? Mbak Ayun Maulid bukan hanya hal yang bersifat seremonial, bukan hanya sekedar ini adalah warisan secara kultural, kebudayaan tinggal kebudayaan seperti yang tadi dikatakan oleh pimpinan-pimpinan kita. Jauh sebelum ilmu pengetahuan lahir 200.000 tahun yang silam, bahwasanya makhluk Allah yang bernama manusia menggunakan filosofi, menggunakan filsafat di dalam kesehariannya. Begitu tingginya filosofi seorang manusia, maka melahirkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan melahirkan teknologi. Salah satu di antara terlibatnya teknologi pada masa-masa klasik sebelum kita, bahwasanya kesenian dan kebudayaanlah sebagai sarana, sebagai pintu gerbang, sebagai celah yang bisa dimanfaatkan, dijadikan kendaraan untuk memperkenalkan apa itu rahmat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar siapa Rasulullah kada berkesenian? Ujar siapa Rasulullah kada memiliki kebudayaan? Seni tertinggi, seni terindah yang tidak mampu ditiru dan diukir oleh manusia, makhluk manapun adalah kitab suci Al-Quran. Dan isi dari kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebudayaan yang indah, kesenian yang indah, adalah sifatnya yang rahmatan lil alamin. Kalimat rahmatan lil alamin begitu luas mencakup, artinya dapat disimpulkan beberapa bahagian rahmatan lil alaminnya baginda Rasulullah kena semuaan sudut, termasuk Mbak Ayun Maulid. Kenapa Mbak Ayun Maulid? Jauh sebelum teknologi canggih lahir. Wah, ini kan teknologi canggih. Mbak Ayun anak, ada kipas angin, ada AC, teguring anak. Bahari kipas angin kadada, AC kadada, ayunan anak nang canggih beremot, kursi roda segala macam itu kadada. Lalu apa yang nampak ketika kita mencerna secara matematis ataupun secara fisikis? Dilihat dari sudut pandang 0 derajat sampai 360 derajat, tak putar kita nih melihat Islam secara sempurna, secara utuh. Bahwasanya filosofi Mbak Ayun itu, kalau ulun pribadi memandang orang Mbak Ayun dalam doa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, anakku nang baiman, anakku nang bauntung. Kita takunin nang tuha-tuha kayak itulah bahari dinyanyiakan oleh orang-orang tuha kayak itu. Kalau wah ini mah Ayun anak dang dangdut, dang dangdut, dang dangdut. Nah, ayo doa diselipkan. Coba kita perhatikan filosofinya kemana, dan ini sudut pandangnya dengan cara apa? Bukan hanya dengan satu ilmu. Kalau memandang Mbak Ayun dengan ilmu, ilmu belum lahir pada saat ayunan ini lahir. Jelas? Ilmu belum lahir pada saat kebudayaan Mbak Ayun ini lahir. Ilmunya ini artinya dalam sudut pandangnya apa? Filosofinya, orang nang diayun di dalam ayunan itu selemah-lemah daya. Makanya contohnya diambil kekanakan. Kekanakan tuh diigut samut, menangis dikira kuitannya sakit parut kanak. Kehausan, sakit parut karena inya kada bisa bepander. Artinya yang diambil kesimpulan, selemah-lemah daya orang, sepasrah-pasrah seseorang, iya orang nang Mbak Ayun. Siapa contohnya? Yaitu nang terbaik contohnya diambil kekanakan, di Ayun. Nah, di Ayun pasrah, menyerah.
belarut taguring, disyairakan, didoaakan. Maka filosofi Ba'ayun adalah serendah-rendah seorang makhluk di hadapan Allah adalah hamba yang pasrah dan berserah. Dan ketika seorang hamba yang pasrah dan berserah kepada Allah, maka ianya dihantar oleh Allah kepada alam ketenangan yang membawa manfaat baginya. Sebaik-baik orang nang di ayun adalah bayi, yaitu orang nang fitrah. Jadi kada bisa dipisahkan. Berserah dan fitrah itu yang tergambar dalam filosofi orang Ba'ayun, sehingga seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah dan menjadi lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keterkaitan antara budaya Ba'ayun dengan peringatan Maulid. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini 1400 tahun yang lalu, Allah tunjukkan betapa besarnya rasa hormat alam kepada baginda Rasulullah. Lahirnya Rasulullah, api yang disembah orang-orang Majusi kada pernah padam. Berhala-berhala yang tidak bisa diruntuhkan di dalam Baitullah, di luar Baitullah, runtuh pada masa lahirnya Rasulullah. Begitu kagumnya alam, datangnya, lahirnya seorang hamba yang istimewa. Pertanyaannya sebagai orang beriman, kenapa kita kada rasa kagum, rasa takzim sama sekali atas lahirnya sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umpat berjuang kada, berjihad harta kada, membela Rasulullah kada, melayani Rasulullah kada, mencintai hari Rasulullah, hari lahir Rasulullah juga kada. Pertanyaannya, poin plusnya kita dihadapkan pada Allah di mana? Nilai tambahnya di mana? Ada ulun sembahyang, ulun puasa, ulun baca Quran. Belum boleh sembahyang sudah menggerutu, nih penghuni neraka, becatur aja di pos, aku hanya boleh ke masjid, aku penghuni surga. Belum naik ke rumah, nilai ibadahnya terbakar oleh sangka jahat, merasa diri baik. Bujur kan? Maka satu-satunya jalan yang paling mempermudah ampunan dari Allah Ta'ala yaitu wasilah berkat syafaat baginda Rasulullah SAW. Kayak apa kita hendak minta syafaat? Sudah berbeda 1400 tahun Rasulullahnya sudah kada, tetapi cahaya Rasulullah kada mati, kada padam. Apa itu cahaya Rasulullah? Iya, orang nang hendak mencuntan kada jadi mencuntan karena ingat bahwasanya Allah melihat, mengetahui, mendengar sekalipun kada ada saksinya. Itulah orang yang hidup dengan tuntunan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dapat membawa manfaat khususnya bagi diri ulun pribadi dan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan ini dapat tetap terus dilestarikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, agar anak cucu kita dapat melihat bagaimana pada masa datu-datu kita, nini-nini kita, kai-kai kita sampai kepada kita dapat diteruskan oleh mereka bagaimana beliau-beliau mengajarkan pada kita mengisi waktu yang secara positif berkumpul dengan memperingati Maulid. Dampak positifnya banyak. Salam hormat ulun untuk paman-paman pentol, paman-paman es, membawa keberkahan rizki bagi sidin. Siapa yang tahu di antara kita dalam jalinan silaturahmi ini jangan dicela. Siapa yang tahu dalam jalinan silaturahmi ini ada rahasia yang tidak terungkap, ada aib yang dipeliharakan oleh Allah. Bisa jadi ada yang hadir di sini anaknya kada kawa bayar sekolah, kada kawa mengobati orang tuanya, kada kawa menyembuhkan penyakit hatinya karena disakiti oleh makhluk, karena tersakiti oleh makhluk. Tetapi dengan berkat berkumpulnya dengan memperingati Maulid baginda Rasulullah, semua jadi teratasi. Bukankah ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu rajin-rajin berkumpul untuk apa? Memuji dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun rasa lebih dari cukup. Ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada panitia pelaksana, kepada segenap masyarakat. Ada tadi ulun dengar 6 atau 7 desa yang melaksanakan kegiatan ini di cover oleh pemerintahan, mungkin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata.
Ulun ucapkan terima kasih karena pian sudah memberikan kehormatan dan amanah untuk ulun bisa berhadir, bertatap muka, bersilaturahmi pada hari ini. Juga kepada Bapak Bupati dan segenap yang berhadir di tempat ini, ulun dua minta ampun, minta maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat jika ucapan, tingkah laku dan perbuatan ulun ada yang kurang berkenan di hati pian sekalian. Ulun tutup dengan pantun, kalau ada jarum yang patah kada perlu disimpan karena itu kada kau dipakai. Kalau ada sumur di ladang jangan coba-coba menumpang mandi, sariki orang tu sumur iwak orang. Nah, jarang-jarang kita mahatap halat sekilan dua jari. Walaupun kita jarang mendapat, insyaallah kita dekat di dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Habib Ahmad Bashim yang sudah menyampaikan tausiah beliau yang terkait dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai acara terakhir, acara penutup, yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini mohon maaf sekali lagi kami mintakan kepada Al-Mukarram Habib Ahmad Bashim untuk membacakan doa penutup. Falitafadhal mashkuran. Silakan. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض لا يجمع بعدها أبدا. اللهم نور قلوبهم بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض لا يجمع بعدها أبدا. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض لا يجمع بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة يا الله، وحسن الخاتمة يا الله، وحسن الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.